untuk tampil. Baik Pak, terima kasih Laptop Pak. saya pukul 9:08. Baik Pak. Izin membagikan share screen Pak. Boleh, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Masya Alhamdulillah sehat Allah. Pak. Oke, tampaknya wajah-wajah semangatnya sudah terlihat ini ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, pertama kita rapikan meja kita dulu, kursi kita. Karena kalau meja dan kursinya rapi, kita belajarnya jadi nyaman. Kalau nyaman, kita jadi enak belajarnya. Oke, baik. Hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Bapak. Eh, Marilah bersama-sama kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita minta Pak Pak Didi boleh, Pak Didi, Ketua, minta Ananda Didi berdoa dulu. Baik, semuanya kita mulai berdoa sebelum belajar. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa? Oke, terima kasih Ananda Didi. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita Allah berikan kemudahan kita dalam menerima ilmu. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya kita membaca surat pendek dulu. Tapi Bapak eh, tidak akan menunjuk Ananda, tapi Bapak maunya Ananda sendiri menunjuk, menunjuk diri. Artinya Bapak mau ya siapa yang berani untuk maju ke depan membaca surat pendek. Ada ya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan maju Ananda. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman kita, luar biasa. Sudah berani tampil maju ke depan ya. Oke, baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Baik, terima kasih. Ini biar lebih semangat lagi kita ini, biar lebih semangat lagi. Mari kita tepuk semangat dulu ya. Kita ice breakingnya tepuk semangat. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, bagus. Alhamdulillah kita sudah semangat hari ini ya. Oke. Coba hari ini kita ambil absen dulu. Siapa sih teman-teman kita yang tidak datang ini? Dede Rahman ada? Hadir Pak. Ali Kabri ada? Hadir, Pak. Ananda Didi Hazizi ada? Hadir, Pak. Oke, hadir semuanya ya. Oke, baik. Ini kelas yang luar biasa ini. Di kelas sebelah Bapak kemarin masuk banyak yang tidak datang. Ini kelas ini hadir semuanya. Ini luar biasa kelasnya ini ya. Oke, Bapak beri 100 ini untuk kelas ini. Ya, oke. Baik. eh Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau mereview pembelajaran kita yang minggu lalu. Bapak sudah masuk ke kelas ini minggu kemarin ya. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin belajar bab 3. Apa kemarin? Ya, oke, masih ada yang masih ingat ya. Yaitunya tentang akhlak kepada orang tua. Oke, bagus, luar biasa ini. Hari ini kita lanjutkan materi kita pada bab 4 lagi ya, yaitunya tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, oke, baik, silahkan perhatikan ke depan. Ini dia materi kita, yaitunya tentang puasa di bulan Ramadan.
Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitunya Ananda mampu menjelaskan pengertian ketentuan puasa dengan benar, Ananda mampu meyakini puasa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang ketiga yaitunya Ananda mampu menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, oke. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan gambar yang ada di depan ya. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ini, gambar apa ini? Ada nampak? Udah, Pak. Nampak, Pak? Gambar apa itu? Anak mau makan, Pak. Lagi mau makan, Iya, menahan mau buka, Pak. anak sedang menunggu waktu berbuka. Ada apa saja di mejanya itu? Ada buah-buahan, jus. Buah-buahan, ya roti, pintar. Ada susu juga, ada Lengkap, roti. Wah, lengkap. ini lengkap ini makanannya. Ini ada apa lagi nih? Ada nampak? Nah, kolak, coba apa Pak. nih? Ada kolak juga nih, ada es pisang hijau ini. Waduh, Bapak ngiler juga ini. Ya, ada ini juga Ananda. Apa ini? Buah kurma ya. Nah, ya kita sudah tahu. Ini melaksanakan Salat, Pak. Oke, dari gambar-gambar ini sudah tahu materi kita hari ini belajar tentang apa? Puasa. Iya, pintar. 100. Ini kelas ini luar biasa. Ini ya pintar-pintar anaknya. Oke, hari ini kita lanjut ini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita masuk pada pengertian puasa. Ya, kita mulai dari pengertian puasa. Puasa menurut bahasa yaitunya berarti menahan, ya, menahan. Jadi sedangkan menurut istilah adalah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke. Selanjutnya ini untuk lebih pahamnya kita tentang puasa, maka dari itu kita harus memahami tentang ketentuan-ketentuan puasa. Yaitunya ada dua, yaitunya syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ya, Nanda ya. Oke. Selanjutnya ini ada syarat wajib puasa, yaitunya yang pertama balik, yang kedua Islam, ya. Kalau orang bukan Islam tidak wajib berpuasa ya. Yang ketiga berakal. Orang yang puasa itu harus berakal. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat mampu. Ya, kita harus mampu. Yang berpuasa itu dalam keadaan mampu kita. Kalau kita dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke, selanjutnya ada syarat sah puasa. Apa itu, Ananda? Ferry Islam. Arman? Islam. Apa itu yang pertama? Islam. Islam, bagus. Yang kedua? Tamyiz. Oke, Dede Rahman, apa yang keempat? Suci dari haid dan nifas. Oke, yang keempat, pada waktu yang ditentukan untuk berpuasa ya. Oke, selanjutnya ini ada rukun puasa. Ya, rukun puasa yang pertama nih, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa masih ingat, nak? Masih ya? Ya, Jangan Pak. sampai lupa niat puasa. Kemarin Bapak di sebelah itu ketika Bapak tanya, niat puasa hafal? Tidak hafal, Pak. Niat berbuka hafal? Oh, hafal, Pak. Astagfirullah. Ya, ketika makan langsung ingat ya. Ya, oke. Jadi niat berpuasa itu auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fabisari ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Ya, jangan sampai lupa lagi. Oke. Ini sunnah puasa. Ya, yang pertama membaca apa, Nak? Quran. Al-Quran. Al-Quran. Pintar. Yang kedua bersedekah. Bersedekah. Jadi kita di bulan puasa itu kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak bersedekah. Ya, yang ketiga sunnah puasa yaitunya menyegerakan berbuka.
Ya, menyegerakan berbuka. Yang kedua, yang keempat, yaitunya mengakhirkan makan sahur. Ya, oke. Ini ada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitunya muntah dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, oke. Ini, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini, nak? Makan, Pak. Oh, makan. Makannya banyak nih sampai gendut badannya ini ya. Yang kedua, gambar apa ini? Bertengkar, Pak. Orang bertengkar. Orang marah-marah, bertengkar. Pak. Ya. Orang marah-marah ini ya. Oke, bagus. Ini gambar apa ini? Orang Curi, mencuri, Pak. Pak. Ini Anda Febrizal nih kayaknya ini gambar Anda Febrizal nih. Ayah lagi zoom lah. Iya. Oh ya Pak, Oke, ini gambar apa? Tidur, Orang Pak. Orang Pulas. tertidur, pintar. Oke, sekarang Ananda perhatikan video ini ya. Mirip Pak Pak Didi, Pak. Didi. Ya. Oke, Didi lagi perhatikan tidur. ini. Pak Didi, Pak Ini, Didi. ada iklan dulu ya. Luar biasa iklannya, Pak. Ini iklan karena di YouTube ini, jadi ada iklan dulu. Sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Karena sifat malas akan menghalangi umat Islam untuk mencapai semua keinginan. Tapi di saat puasa, karena tidak makan dan minum kurang lebih 12 jam, tentunya kita merasa kekurangan energi. Oke, kita potong saja ya. Oke, dari video tersebut apa yang Ananda temukan? Apa Ananda? Iya, Tidak boleh makan. betul. Yaitunya dalam berpuasa kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita harus meyakini puasa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan kita harus menunjukkan juga sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah kita berpuasa. Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok untuk membagikan kelompok diskusi ya. Yaitunya kelompok 1, ini ada nama-namanya, ada Rizky Anggi Risdianto, Saiful Kadri, anak Priyanda. Ini menjadi tugasnya ya. Ada gambar tadi. Jadi kelompok Sekarang, mana, Pak? ini kelompok 1 ini. Ini kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1. Ya, ini LKPD-nya Bapak bagikan masing-masing kelompok. Silahkan diamati dan didiskusikan. Dan tuliskan permasalahan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Dan mengenai tugas kita, yaitu mengenai materi kita, yaitu tentang berpuasa. Ya, oke. Sekarang silahkan bagi yang sudah selesai tampil ke depan. Oke, bagus. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah tampil ke depan ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kita, kelompok 1. Luar biasa. Oke. Apakah Anda masih semangat? Masih, Pak. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan dengan kuis ya. Oke, kita lanjutkan dengan kuis biar lebih semangatnya. Kita lanjutkan dengan kuis. Oke, sebentar. Cari dulu ya kuisnya. Ini. Oh ya, ini ya. Oke. Waktunya sudah 12 Baik. menit, Pak Herman. Baik, Pak. Oke. Ini ada permainan ya. Silakan Ananda menjawab. Oke, ini ada kodok. Sekarang pertanyaannya ada di atas. Mana yang termasuk rukun puasa? Ada makan dan minum, menyelenggarakan sahur, C, Pak. dan menahan. C, Mana, Pak. Nak? C. Yang C ya. Oke. Ini ada puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Dan dari pernyataan tersebut adalah termasuk ada pengertian puasa, hal membatalkan puasa. Mana? Apa? Pengertian ya. Apa? Oke, pintar. Di antara di bawah ini mana yang tergolong syarat wajib puasa? Islam, Pak. Iya, Pak. Islam. Pintar kelas ini. Di bawah ini mana yang termasuk sunnah puasa yang disunahkan? Apa? Membaca Al-Quran. Iya. Dikit lagi, satu kali lagi nak. Puasa Ramadan hukumnya adalah Wajib, Pak. Wajib. wajib. Masya Allah. Oke. Dapat 100 untuk kelas ini ya.
Masya Allah, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih pada Ananda. Selanjutnya, silahkan kerjakan soal latihan yang Ibu bagikan. Oke, silahkan kerjakan soal latihan. Bapak Ibu kasih 10 menit waktunya, silahkan dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Ini Bapak sudah periksa. Ada 2 orang yang di bawah KKM nilainya ya dari soal latihan tadi. Nanti yang 2 orang ini remedial dengan Bapak dan yang lainnya nanti pengayaan ya dengan Bapak. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitunya puasa hukumnya wajib bagi umat Islam sesuai dengan ketentuan yang telah eh, diajarkan syariat Islam kepada kita ya. Untuk PR di rumah, silahkan baca buku paket tentang berpuasa ya, hikmah berpuasa. Untuk topik selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang hikmah berpuasa. Oke, terima kasih Ananda sudah semangat belajar. Mari kita tutup dengan doa. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa Wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu. Terima kasih Ananda semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Oke, ditutup screen-nya Pak Herman. Oke Pak. Sudah Pak. Oke, silakan Bapak-bapak yang akan berikan. Izin menanggapi, Pak. Izin Pak. Ya, Izin silakan. menanggapi, Pak. Izin Silakan, Pak. Pak Doni. Izin Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk Pak Herman, mungkin dari tampilannya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Cuman ada sedikit masukan dan komentar. Yang pertama, mungkin pada kegiatan pendahuluan tadi Pak Herman agak sedikit lupa, yaitunya tentang mengambil absen anak. Itu Pak. Yang kedua, mungkin sedikit komentar, yaitunya masalah waktu. Karena dilihat kurang lebih waktu yang dipakai oleh Pak Herman sekitar 16-17 menit. Mungkin itu. Kalau masalah penampilan dari kegiatan pendahuluan sudah ada, kegiatan inti sudah lengkap, dan sudah jelas memakai PBL, dan juga kegiatan penutup. Mungkin hanya itu, terlebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saiful. Izin menanggapi dari penampilan dari Bapak Herman Plani. Penampilannya sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kita semua untuk pembelajaran kepada anak-anak. Ada masukan sedikit Pak Herman. Tadi Pak Herman ada menayangkan video pembelajaran. Tadi nampaknya dikutip dari YouTube langsung. Jadi ini kurang bagus ya nampaknya Pak. Karena sebelum tampil itu ada iklannya Pak. Ada iklan. Kadang-kadang iklan di YouTube itu kurang bagus ditonton untuk anak usia SD Pak. Itu masukannya. Kalau dapat di-cut dulu videonya kan, atau di-download videonya, dikondisikan supaya tidak langsung menontonnya melalui YouTube Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Pak Saiful. Izin Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dosen, Pak Dede. Pertama, penampilan Bapak Herman sudah sangat luar biasa Pak. Dari segi PPT-nya itu sangat menarik sekali. Maka insya Allah anak semangat nanti ketika itu diterapkan di kelas. Cuman ada beberapa Pak, ini mungkin tidak salah ya, tapi mungkin ini kesalahan dari kita semua Pak. Mungkin dari yang tampil sebelumnya juga masalah waktu ini jadi masalah.
Ya, ya. Artinya positifnya ini menurut saya Pak, insya Allah kita siap nanti ketika di kelas. Karena nanti di kelas kan enggak 10 menit waktunya Pak. Waktunya panjang nanti. Maka ini positif ini sebenarnya. Cuman yang tadi saya lihat Pak, ini mungkin terlupa atau bagaimana. Masalah penguatan tadi Pak. Harusnya penguatan itu kan setelah anak melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Baru setelah itu anak menampilkan, maka penguatan setelah itu. Kalau sudah diberikan penjelasan di awal seperti pertanyaan tadi, ini gambar apa nak? Ini Pak. Akhirnya anak sudah tahu sebelumnya Pak, sebelum mengerjakan tugasnya. Ya, ya, betul, Jadi betul. sebelumnya tidak usah aja, ini gambar ya nak, nanti masalahnya seperti ini, anak Bapak buat. Kalau memang tidak dibuat masalahnya secara keseluruhan, untuk lihat gambar saja. Kemudian dalam PBL itu kan ada urutan ketiganya, guru memberikan bantuan Pak, bertanya kepada anak ada kesulitan atau bagaimana dalam mengerjakan tugasnya. Kalau ada Bapak kasih tahu sama Bapak, maka Bapak beri jawaban atau bantu dalam pelaksanaannya. Satu lagi Pak, ini terakhir, rasanya ketika kita mengajar, ini untuk kita juga semua Pak, tidak boleh rasanya membandingkan dengan kelas lain gitu. Artinya kelas sebelah banyak lupa Pak gitu, kelas sebelah mada-mada anak Pak, kan? Beda dengan anak Bapak di kelas ini. Ini juga sebenarnya tidak masalah ini Pak, cuman rasanya kurang tepat ya, kurang elok membandingkan kelas per kelas, karena setiap anak itu kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Setiap kelas itu ada variasinya dan sensasinya masing-masing. Mungkin itu Pak Herman, terima kasih. Jadi luar biasa Pak secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferry. Oke Pak, terima kasih Pak. Sedikit tambahan. Setuju saya dengan Pak Syaiful. Tambahannya satu lagi mengenai LKPD yang Bapak dibikin tadi, ada kekurangan di situ, tidak dituliskan tujuan pembelajarannya apa dan materinya apa. Seharusnya di LKPD itu kan lengkap, ada tujuannya, ada juga materi, seulas materinya di sana. Mungkin itu aja Pak. Oke, silakan Pak Ayub. Oke, terima kasih Pak Dede. Terima kasih Bapak-Bapak yang lain yang telah mengomentari, dan terima kasih kepada Pak Herman yang sudah tampil, yang kemarin perasaan Pak Herman tidak akan bisa sebagus ini, ternyata terbukti memang penampilannya sungguh sangat menakjubkan. Tidak kecewa orang melihatnya Pak Herman. Walaupun kemarin orang tidak akan kecewa, sesuai dengan yang disampaikan bapak-bapak yang lain. Memang kalau saya secara pribadi yang pertama akan saya lihat itu Pak adalah di kegiatan inti ada udah kegiatan pendahuluan, udah ada pengkondisian, ada penyampaian tujuan, terus masuk kepada inti sesuai dengan sintaks. Ya, sama seperti apa yang disampaikan Pak Saiful tadi, ada sedikit ketinggalan sintaksnya, itu kurang apa, mungkin ini saya maklum ini karena kondisi dikejar waktu, mana yang akan disampaikan mana ini, tapi kalau di lapangan nanti saya yakin bapak-bapak akan sesuai dengan real. Terkadang jam itu akan menghabiskan waktu yang sekian lama, mungkin lebih dari satu jam dalam kegiatan inti tersebut. Tidak akan ada yang tertinggal. Tapi karena kondisi waktu tadi yang dikasih adalah waktu 10 menit, terus yang terpakai sekian, betul juga seperti kata Pak Saiful tadi, tandanya siap untuk pelaksanaan ini. Istilahnya tidak kekurangan materi, ada yang tulis yang akan disampaikan. Terus di catatan kami juga, mungkin ini juga sama seperti tadi, karena dikejar waktu untuk kegiatan refleksi dan tindak lanjutnya itu memang belum, tapi ini jangan lupa nanti Bapak dalam kegiatan PPL yang sebenarnya di akhir-akhir itu tetap juga refleksi
untuk tindak lanjut. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang untuk kedepannya kita tahu apa kelemahan-kelemahan kita, atau masih bisa tidak diterapkan dengan model yang kita laksanakan ini. Jangan-jangan anak-anak udah bosan. Atau jangan, iya Pak, ditambah ininya Pak. Nah, jadi anak-anak ini kan apalagi yang tingkat SD, mereka kalau terlalu monoton mereka akan bosan. Tapi dengan kita buatkan permainan ininya, kita buat penampilan gambar-gambar, itu akan sangat menarik bagi anak-anak kita yang tingkat SD. Salah satunya seperti yang di terakhir ditampilkan juga kegiatan asesmen yang berbasis digital. Memang ini salah satu ciri kita yang kedua, memang harus wajib ada bapak-bapak yang berbasis IT-nya. Oke, mungkin itu saja Pak. Dan selebihnya udah banyak yang diborong kawan-kawan yang lain. Tidak mungkin tidak usah kita ulang lagi. Terima Terima kasih kasih. Pak Yub. Terima kasih Pak Yub, Pak Herman. Ya, Pak. Di PPT awal, kalau nggak salah yang ketiga, bukan yang kedua, ada Bapak menjelaskan tentang ketentuan puasa, ya Pak. Ya, Pak. Ada dua ketentuan puasa itu, yang satunya syarat wajib, yang keduanya syarat sah. Gitu. Tapi di belakang ada lagi sunah-sunah puasa, ada lagi rukun puasa. Kenapa enggak ditampilkan juga untuk yang tadi ketentuan puasa, ada yang berkenaan dengan syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun gitu. Tapi yang ditampilkan hanya di situ dua saja. Kenapa begitu, Pak? Mungkin tadi kelupaan tadi Pak. Kelupaan tadi yang sisanya itu yang duanya itu. Harusnya Mohon maaf masukkan Pak. semua jadi 4 umpamanya Oh, yang nanti berkenaan ditambah. dengan ketentuan itu gitu ya. Ya. Kalau dari segi kejelasan dan kemampuan untuk menyampaikan pesan, saya kira penampilan medianya sudah cukup bagus. Kalau Pak Didi tadi agak kecil-kecil tulisannya, kalau ini sudah cukup besar, sudah mudah ditangkap oleh peserta didik. Dan banyak media, banyak hal yang ditampilkan gitu. Tapi perlu diperhatikan juga dari sisi waktu. Nanti Iya, Pak. kalau Siap. terlalu banyak, waktunya tidak memadai, akhirnya tidak bisa membantu kita menyampaikan pesan. Justru kadang-kadang karena mengejarkan materi, waktu tersedia terbatas, akhirnya bisa jadi tersalah atau tidak pas penjelasan yang kita berikan. Dan ya bisa jadi karena keterbatasan waktu, tapi saya catat betul tadi pendahuluannya sebelum masuk kepada inti proses pembelajaran, itu tadi kan kita sepakati waktunya 10. Ternyata 4,5 menit digunakan hanya untuk pendahuluan. Nah, walaupun di belakang tetap ada tambahan-tambahan. Jadi memang pemanfaatan waktu yang efektif itu memang menjadi kendala bagi kita karena memang waktu yang tersedia sangat sedikit. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada respon Pak Herman. Ya Pak, pertama terima kasih pada Bapak masukannya Pak. Insya Allah ini sudah dicatat Pak masukannya. Terutama tadi mengenai waktu ya Pak ya. Insya Allah pas PPL nanti Insya Allah Herman akan bagaimana manage waktu dengan baik nanti Insya Allah Pak di pas PPL. Terima kasih juga untuk Pak Ayub tadi masukannya dan juga Bapak-Bapak, teman-teman seperjuangan. Terima kasih masukannya. Alhamdulillah tadi sudah saya catat juga. Terima kasih Pak.